Kalian pernah nggak kesusahan ngurus identitas kependudukan digital? Buat teman-teman yang belum pernah ngurus identitas kependudukan digital, sini aku kasih tahu tips dan triknya supaya teman-teman nggak kesusahan dan kerepotan saat aktivasi identitas kependudukan digital. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai identitas kependudukan digital. Nah, sebelum teman-teman aku kasih tahu tips dan triknya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu identitas kependudukan digital. Jadi, identitas kependudukan digital atau IKD adalah versi digital dari data-data kependudukan yang dapat kita akses melalui aplikasi resmi yang ada di smartphone kita. Identitas kependudukan digital itu bukan merupakan gambar atau foto KTP yang ada di galeri ponsel, melainkan informasi elektronik yang merepresentasikan data-data kependudukan yang dapat kita akses melalui aplikasi. Jadi singkatnya, identitas kependudukan digital adalah KTP resmi versi digital yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Nah, lalu fungsinya apa? Kenapa sih masyarakat itu harus punya? Sebenarnya tujuannya bagus ya, pemerintah itu mengeluarkan IKD ini. Kayak beberapa manfaatnya itu, yang pertama untuk mendigitalisasi data-data kependudukan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pengadaan KTP itu kan memakan biaya yang sangat besar. Apalagi kita bisa lihat beritanya tiap tahun, itu pengeluarannya sangat banyak untuk pengadaan belangko. Dengan adanya digitalisasi KTP ini atau identitas kependudukan digital, harapannya dapat meringkas untuk pembiayaannya sehingga lebih efisien dan lebih terjangkau. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan, atau kalau bahasanya anak UIN itu untuk integrasi, interkoneksi antara data-data kependudukan dengan layanan-layanan publik seperti misalnya rumah sakit ataupun perpajakan ataupun yang lainnya. Nah, jadi di dalam aplikasi IKD ini ternyata ada banyak sekali fiturnya. Di dalamnya juga ada banyak dokumen-dokumen, bukan hanya cuma KTP, tetapi juga KK, terus NPWP, bahkan bisa terhubung juga dengan BPJS. Seperti itu wacananya. Tapi sampai sekarang pun saya rasa saya sendiri itu belum bisa merasakan manfaatnya itu. Tapi kita berdoa saja, semoga kedepannya bisa segera terlaksana. Nah, untuk aktivasinya sebenarnya lumayan mudah kalau teman-teman udah tahu tips dan triknya. Di sini aku mau sedikit share pengalaman aku kemarin saat urus identitas kependudukan digital. Jadi kemarin itu pas ketika mau aktivasi, saya kan datang ke kelurahan. Nah, di kelurahan itu ternyata sudah banyak sekali warga atau masyarakat yang mengantri. Nah, sayangnya ketika mengantri tersebut tidak ada arahan dari petugas. Harusnya kan diarahkan dulu. Karena yang terjadi setelah sekian lama warga itu mengantri, ternyata banyak yang harus mengantri ulang karena belum menginstal aplikasinya. Jadi buat teman-teman yang mau aktivasi harus mendownload atau menginstal aplikasi di App Store atau Play Store. Di-download dulu, terus masuk, registrasi, isi datanya, sampai nanti untuk scan barcode. Nah, scan barcode-nya ini harus di kelurahan. Jadi untuk aktivasi ini teman-teman harus datang ke kelurahan. Kemudian yang kedua, mengingat kemarin itu pas ketika aktivasi banyak sekali warga yang datang, saya menganjurkan teman-teman yang mau aktivasi datang lebih awal. Karena kalau datang lebih awal pasti dilayani lebih awal. Nah, yang terjadi kemarin itu selain karena keterbatasan petugas, saya juga datangnya sudah lumayan siang itu, sekitar jam 9 dari undangan jam 8. Tapi ternyata sampai situ juga udah banyak. Ya, tapi kita berdoa semoga setiap
pelayanan itu bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu tips dan triknya buat teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang belum aktivasi IKD, segera lakukan aktivasi karena ada banyak sekali kemudahan dan keringanannya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa share, like, dan komen untuk postingan ini. See you.